Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Mbak ya, nama saya Sadia. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Maaf, Mbak ya, mengganggu waktunya untuk interview. Sebelum kita mulai interview, Mbak ya, ini interviewnya tentang interpreter. Sebelum sesi tanya jawabnya, kita perkenalan dulu, Mbak. Mbaknya namanya siapa, dari mana? Oke. Nama saya Laras, umur saya 24 tahun. Saya juga berasal dari jurusan yang sama-sama dari pendidikan bahasa Inggris. Pekerjaan saya seorang freelancer. Oh ya, Mbak sekarang masih jadi interpreter nggak, Mbak? Oh, kalau untuk interpreternya sih mungkin belum jalan ya, tapi untuk penerjemahan yang lain, ya saya masih jalan kok. Mbak Larasnya sudah berapa lama jadi interpreter? Interpreternya sendiri sih belum terlalu lama ya, soalnya kan pekerjaan interpreter itu kan jarang sekali ada yang pinjam jasanya. Biasanya saya itu di penerjemahan yang lain, penerjemahan tertulis kayak translating gitu, jadi saya lebih jalan yang translatingnya daripada interpreter. Kalau ditanya berapa lamanya sih, mungkin ada ya sekitar 2 tahunan gitu, soalnya saya kurang ingat kapan terakhirnya. Mulai pekerjaan interpreternya lagi, soalnya sudah semenjak pandemi semuanya berhenti kan, tidak ada yang datang, jadi ya saya bisa bilang kayaknya berhenti di 1,5 tahunan mungkin. Ini Mbak sudah berapa Mas, bahasa yang pernah Mbak terjemah apa aja, Mbak? Oke. Bahasa yang diterjemahkan ya pasti dari bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Cuman di sini saya itu ya bisa melakukan keduanya, maksudnya Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia kayak gitu. Tapi kebanyakan biasanya itu dari Inggris ke Indonesia, karena ya memang kebanyakan yang membutuhkan jasa interpreter itu kebanyakan ya dari luar, dari orang luar untuk Indonesia. Oke, Mbak jadi entrepreneur tuh punya pengalaman pasti ya, Mbak ya? Pengalamannya apa aja? Ya, seperti yang tadi ini ya, sebenarnya untuk pengalaman interpreter sendiri, saya bisa dibilang kurang banyak ya, karena saya juga baru memulai karir interpreter aja sesudah saya itu lulus, setelah saya sudah selesai dari kuliah, dan itu pun juga pekerjaan yang bisa dibilang tuh kayak jarang-jarang ada gitu. Jadi saya bisa bilang kalau sebenarnya pengalaman saya belum cukup banyak. Jadi ya itu belum ada pengalaman yang benar-benar berarti di saya kayak gitu. Memang ya pekerjaan yang interpreter itu memang belum banyak banget. Tapi kalau untuk penerjemahan secara tertulis ya saya bisa ada pengalaman dikit-dikit. Tapi kalau interpreter sepertinya belum ada. Saya bisa bilang belum ada kendala sampai saat ini. Masih biasa aja. Kalau Mas ini Mbak ya, selama jadi interpreter itu punya kayak kesulitan nggak, Mbak? Pasti ada kesulitannya. Kalau apalagi kalau interpretingnya itu masih tingkat dasar kayak saya ini, saya tidak bisa bilang kalau saya ini sudah mahir di satu titik itu, tidak. Saya selalu merasa ada masalah interpreting. Ya, dari masalahnya macam-macam, mulai dari diri saya sendiri, maksudnya itu kayak saya kurang pengalaman, saya kurang belajar banyak hal, atau dari dari kliennya sendiri yang tahu sendiri kan ya, kalau
apalagi bahasa Inggris orang sana gitu pasti kan ngomong cepet banget gitu kan ya. Nah kadang saya yang nggak bisa ngulangin atau kadang saya suka apa ya suka salah gitu loh ada misalnya gitu ya beda yang ini ya, seperti ini tapi saya menyampaikan karena sesuatu ya teman saya yang sakit ini menganggapnya seperti itu jadi ya sering-sering kayak gitu sih ya tapi yang memang ini sih apa namanya kecepatan bicara orang itu ya masalah yang paling utama di saya itu justru adalah usaha untuk menyampaikan maksud dan Mbak punya ini nggak sih Mbak kayak suka duka pas jadi interpreter gitu, suka dukanya? Kalau suka duka sih ada pasti. Sukanya adalah ketika saya itu sudah selesai interpreting, pasti saya langsung bisa dapat teman baru, ya kan? Atau bahkan dapat ilmu baru. Ya, misalnya ketika saya bertanya sama orang itu, karena saya belajar bahasa baru juga kan dari klien gitu ya. Saya senangnya sih itunya, karena kita bisa exchange ide ide atau pengalaman baru atau ilmu baru. Dukanya sih banyak karena bisa dibilang benar-benar merasakan dunia interpreting jadi saya nggak ngerti lagi si klien ini ngomong apa kayak gitu kan karena saking cepatnya kadang malah saya nggak ngerti dia ngomong apa karena memang pesan karena memang ya itu tadi saya masih belajar kadang ada beberapa kosakata yang saya nggak paham kayak gitu jadi ya sering miskom aja itu sih dukanya. Oh iya Mbak, kalau ini Mbak punya ini nggak sih Mbak, kalau apa ya namanya tuh boleh kalau misalnya boleh nggak sih Mbak nyeritain ini apa pas Mbak jadi pemula jadi interpreter? Pemula memulai karir jadi interpreter ya. Ya, lagi awal memulainya itu ketika saya sudah lulus kuliah waktu itu dan saya kebetulan pernah jadi mentor di salah satu bimbingan belajar dan mentor itu minta menggunakan jasa saya untuk menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris ke teman-teman bisa kita bilang kayak besannya keluarga si orang ini. Jadi saya bilang klien saya ya. Jadi klien saya ini minta untuk diterjemahkan dari Indonesia ke Inggris karena mereka mau besanan ceritanya. Nah, suatu hari ketika saya sudah ada di sana, ya saya seperti biasa gitu, alur-alur pernikahannya bakal seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya saya merasa bahwa oh ini kayaknya bakal sesuai sama ini aja kayak nggak ada masalah gitu. Tapi sebenarnya lucu juga sih karena klien saya tiba-tiba manggil saya terus bilang kayak gini, kamu tuh kalau ini kita enggak emang harus dijelasin kadang memang ya itu tadi itu jadi triknya apa jadi memang yang paling trikinya itu adalah ketika kita harus menerjemah ketika kita harus menyampaikan konteks yang ada di Indonesia ke Inggris di mana kita kan dari budaya yang berbeda otomatis kalau ada satu kata yang sekiranya itu susah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, otomatis saya harus menjelaskan. Nah, itu kelemahan saya. Jadi seharusnya saya bisa memilih kata yang lebih baik ketimbang menjelaskan. Nah, mungkin menurut klien saya itu terkesan seperti saya itu mengolok-olok dia karena saya ngomongnya udah lama, terus ngejelasinnya juga muter-muter, jadi ya. Tapi saya memang itu saya bilang ya mohon maaf banget karena memang Indonesia
bahasa Indonesianya kita itu ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi saya mau nggak mau harus menjelaskan. Dan begitu pula dengan si besan ini, si Bapak Bule ini juga dia nanya, kamu ngomong apa sih lama banget kayak gitu. Jadi berarti kalau komunikasi itu terhambat di saya gitu karena sayanya juga mikir gitu. Tapi saya belajar dari situ. Oh mungkin emang ini kelemahan saya. Jadi saya mempoinkan aja kalau ini kesalahan yang harus diperbaiki. Untuk sisanya tinggal dikembangkan lagi gitu aja sih. Itu pengalaman paling luar biasa. Apalagi sebagai beginner ya. Mantap. Oke, Mbak. Oke, Mbak, mungkin itu aja, Mbak, ya interviewnya. Makasih, Mbak, ya udah mau diinterview. Maaf ganggu waktunya, Mbak. Oke, Mbak, ya, saya akhiri aja, Mbak, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.